的气操控这把刀，无论是什么人，都有一盏。嘿，穆成义，有才，爱我！还是秦南，有朝一日让青龙先生与我。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-127. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 126. Kemarin kelompok Mu Chunye menjadi begitu iri pasalnya Sinan memberikan rekan-rekannya teknik kuno, sedangkan mereka tidaklah diberikan apa-apa. Ini juga membuat mereka tidak percaya diri bisa mengalahkan kelompok Sinan. Namun Mu Chunye malah menganggap kelompoknya sendiri sebagai sampah yang tidak layak menerima apapun darinya. Selain itu, ia juga yakin kekuatannya dapat mengalahkan kelompok Sinan. Sayang sekali, Mu Chunye terlalu percaya diri pasalnya hanya dalam waktu 3 bulan saja Xiaoling dan Su Chen memiliki kekuatan yang sangat OP, sampai-sampai membuat Mu Chunye terpental. Sedangkan Sinan sendiri dan mudah mengatasi anggota Mu Chunye. Di sini Xiaoling dan Su Chen meminta Mu Chunye untuk meminta maaf. Hanya saja perkataan mereka telah membuat Mu Chunye marah besar. Ia langsung saja mengamuk untuk menyerang mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Xiaoling tengah mengingat pelajaran yang Sinan berikan tentang bagaimana cara yang tepat menggunakan serangan pamungkas pada lawannya. Sedangkan Mu Chunye sendiri tengah fokus dalam mempersiapkan serangan lanjutan untuk mengalahkan mereka. Akan tetapi Xiaoling yang sudah berguru kepada Sinan tidak akan memberikan peluang kepada Mu Chunye. Benar saja, serangan yang dia lancarkan pun dapat dengan mudah diatasi olehnya. Kali ini Xiaoling lebih sabar sambil mencari titik lemah yang tepat kepada Mu Chunye. Teknik pasir yang dia gunakan pun sudah tidak dapat menahan pergerakannya lagi. Sedangkan Su Chen mencoba memanfaatkan sebuah celah agar dapat menumbangkannya. Namun Mu Chunye telah membaca pergerakannya. Alhasil dia pun berniat untuk menyerang balik. Tapi sebelum itu kita malah dibawa ke beberapa waktu sebelumnya di saat Shinduru belajar bersama Su Chen. Ia menceritakan tentang betapa lemahnya dia jika dibandingkan dengan mereka. Sebelumnya dulu ini Su Chen memiliki kekuatan yang hebat, namun seiring berjalannya waktu, entah mengapa dia merasa begitu tidak percaya diri terhadap kekuatannya. Bahkan kini dia menganggap kalau teknik kuno pemberian Sinan seakan sia-sia saja. Perkataannya telah didengar oleh Sinan, jadi dia akan mengajak Su Chen untuk pergi bersamanya. Dengan begini mereka tidak akan mengganggu latihan Shinduru dan juga Xiaoling. Su Chen paham, jadi dia pun pergi mengikutinya. Namun sebelum itu tidak lupa ia juga membawa pedangnya. Sinan memberitahu kalau raja memiliki bakat seorang raja. Begitu pula koki yang memiliki bakat sebagai koki. Setiap orang pasti memiliki bakatnya masing-masing. Entah dimanapun nanti mereka berada, namun intinya mereka harus bisa menghasilkan banyak uang. Sinan meminta Su Chen untuk dapat mengendalikan pisau kecil ini supaya bisa mengukir semangka itu menjadi bentuk bunga. Su Chen paham dan tidaklah butuh waktu lama baginya untuk mengukir semangka menjadi bunga. Selanjutnya adalah apel yang juga dapat dengan mudah diubah oleh Su Chen. Begitu pula dengan buah plum, anggur, hingga bahkan ke sebuah tahu. Ia juga diminta untuk menangkap nyamuk yang terbang di sana. Semua dapat Su Chen lakukan. 你的气操控这把刀，无论是什么人，都有一盏。 Sinan sadar betul kalau Su Chen tidaklah cocok petarung secara langsung, sebab kendali di atas ki sangatlah besar. Jadi Sinan memintanya untuk fokus ke dalam kemahirannya saja, karena bagaimanapun Su Chen bukanlah seseorang yang lemah. Sesaat kemudian serangan langsung saja dia lancarkan, yang mana teknik pedang ini akan dia buktikan kepada Mu Chunye kalau dia bukanlah orang yang lemah. Serangan yang Su Chen lancarkan telah berhasil membuat Mu Chunye kewalahan.
Tidak berhenti sampai di situ saja, sebab Xiaoling tidak akan memberikan kesempatan kepadanya untuk beristirahat. Atas apa yang terjadi membuat Mu Chen sadar kalau Xiaoling dan juga Su Chen telah jauh lebih kuat dari dirinya. Ia pun seketika saja menjadi ketakutan dan meminta agar mereka tidak mendekat lagi kepadanya. Bahkan saking takutnya tubuh Mu Chen bergetar hebat, sambil mengatakan kalau dia mengaku untuk menyerah. Melihat hal itu membuat Xiaoling dan Su Chen kecewa, sebab Mu Chen adalah pria penakut. Di sisi lain, Sinan telah berhasil menguasai camp di sana. Akan tetapi ketika Sinan sudah pergi, ada anggota Mu Chen yang diam-diam ingin mengambil camp tersebut. Namun niatannya harus terhenti karena bagaimanapun Mu Chen sebagai pemimpin kelompok telah menyerah. Dan begini maka kelompok Sinan berhak menjadi juaranya. Kompetisi pun telah usai, maka mereka pun diminta untuk menghadap Ketua Wang. Mendengar informasi ini membuat rekan-rekan Mu Chen terkejut. Pasalnya mereka kalah dengan begitu cepat, seakan-akan tidak bisa memberikan perlawanan. Xiao berpindah ke tempat Ketua Wang berada. Saat ini dirinya tengah membawa Sinan untuk menghadap ke sosok yang penting. Dia memberitahu kalau kelompok Sinan telah berhasil menjadi pemenangnya. Sepertinya gadis ini merupakan pemimpin dari camp Phoenix. Dia berterima kasih atas apa yang Ketua Wang lakukan. Jadi dirinya ingin berbicara dengan Sinan. Tentu Sinan memperkenalkan dirinya sebagai Duan Xing. Zenan merasa begitu tertarik kepadanya. Jadi dia pun memintanya untuk tidak memanggil dirinya sebagai Zenan, melainkan sebagai Zhao Bihua saja. Meskipun begitu, Sinan masihlah belum berani, karena bagaimanapun ia adalah pemimpinnya. Nah ternyata Zhao Bihua sudah tahu kalau pria di hadapannya adalah Sinan. Jadi lebih baik dia tidak berusaha untuk menyembunyikannya. Selain itu, Sinan juga diminta untuk tidak perlu takut, karena bagaimanapun Kaisar Xinglong layaknya seperti saudara dan ayah baginya. Kaisar Suci Xinglong juga pernah mengatakan sesuatu kepadanya, di mana suatu hari nanti muridnya akan datang kemari sambil membawa lencana Duan Xing. Zhao Bihua merasa agak sedih karena jika Sinan kemari, maka jelas Xinglong sudah tiada. Hal tersebut juga membuat Sinan sedih. Sedangkan di sisi lain, tepatnya di sisi Putri Huang, saudaranya pun datang untuk memberikan berita penting kepadanya, yang mana Sinan telah berhasil menjadi pemenang dalam kompetisi tersebut. Mendengar hal ini tentu saja membuat Huang senang. Ia yakin kalau saat ini Duan Xing atau Sinan tengah bersama Jenderal Zhao Bihua. Berhubung Huang tahu kalau adiknya ingin bertemu dengan Sinan, jadi dia pun memintanya untuk bersiap-siap, karena mereka akan pergi untuk menemuinya. Xin kembali kepada Sinan yang meminta petunjuk kepada Zhao Bihua. Dia pun memperlihatkan sebuah peta yang sangat besar sambil memberitahu kalau lautan monster haus darah datang untuk menyerang. Ini pun menyebabkan perbatasan tanah air mereka dalam bahaya. Zhao Bihua sebenarnya ingin melatih Sinan, namun pertarungan semakin dekat. Jadi dia itu harus fokus dalam membantu garis depan dulu. Zhao Bihua juga sadar kalau Sinan ingin balas dendam. Namun dengan kekuatan yang sekarang dia miliki, maka Sinan masihlah belum dapat melawan Gunung Wenbao. Zhao Bihua akan mencoba mencari cara agar dapat membantunya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya Nah sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.